Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayani dengan NIM 1211092450 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, saya di sini akan membuat video ujian akhir semester dengan mata kuliah telaah dan kurikulum. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kurikulum. Kurikulum di PAUD Muara Kasih, alamat lengkapnya Jalan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Silingi, tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tujuan pendidikan, visi misi, tujuan PAUD, rencana program pendidikan di PAUD Muara Kasih. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terus ada tujuan kelembagaan PAUD. Yang pertama, membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut pada pasal ayat 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, ada mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003. Selanjutnya ada visi dan misi PAUD di Muara Kasih. Visi PAUD Muara Kasih yaitu terciptanya anak didik yang cerdas, sehat, ceria, dan menjadi generasi yang berakhlak mulia. Selanjutnya itu ada misi PAUD Muara Kasih. Yang pertama, mencerdaskan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional serta kesehatan dan gizi untuk tumbuh kembang anak didik secara optimal. Terus yang kedua, mendidik anak didik menjadi manusia mulia, berilmu, jujur, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada mempersiapkan anak didik sejak dini guna memberikan rangsangan pendidikan mental. Terus tujuan PAUD Muara Kasih yang pertama itu ada tujuan umum PAUD, yaitu membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, dan percaya diri. Terus ada mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Dan yang terakhir ada membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan dasar. Terus yang kedua ada tujuan khusus, yaitu yang pertama ada tahapnya pada PAUD Muara Kasih berusaha untuk mencapai mewujudkan perilaku anak yang mandiri, kreatif, inovatif sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus ada menyediakan alat peraga edukatif yang menarik dan memadai. Terus ada mewujudkan keterampilan sholat, baca tulis Al-Quran. Pada tahap yang kedua di PAUD Muara Kasih berusaha untuk mencapai tujuan. Yang pertama, meningkatnya prestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, ada meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana atau prasarana serta memperdayaannya yang mendukung peningkatan prestasi siswa. Terus ada terwujudnya ruang bermain yang lebih luas. Terus ada tersedianya ruang guru yang mampu menampung semua guru. Dan yang terakhir ada terwujudnya aula madrasah yang representatif. Terus ada rencana program PAUD Muara Kasih. Yang pertama itu rencana pendidikan jangka panjang atau RKJP, yaitu menetapkan visi misi yang telah diterapkan di PAUD sesuai kalender akademik. Terus yang kedua ada rencana pendidikan jangka menengah atau RKJM,
yaitu mengidentifikasi area perkembangan aspek-aspek yang perlu ditentukan seperti aspek bahasa, agama, dan moral, dan pun seni. Terus yang terakhir ada rencana pendidikan tahun atau RKT, yaitu tekanan pada tema tertentu setiap bulan seperti profesi dan alam sekitar lingkungannya. Terus ada pun karakteristik dan muatan kurikuler. Yang pertama itu ada karakteristik kurikulum PAUD Muara Kasih disusun dengan mengusung nilai-nilai Islam sebagai dasar untuk mengembangkan karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter dikembangkan antara lain seperti kepemimpinan, jujur, kreativitas, dan lain-lain. Penerapan nilai-nilai dilakukan ini melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada di Satuan PAUD Muara Kasih. Selanjutnya itu ada kurikulum yang diterapkan di PAUD Muara Kasih mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak, yaitu perkembangan anak meliputi nilai aspek agama dan moral, fisik motorik, kognitif bahasa, sosial emosional, dan seni distimulasi secara seimbang agar seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal. Terus yang kedua ada menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan, yaitu dalam model pembelajaran tematik mengakomodir pengenalan nilai agama dan moral, alam, kehidupan manusia, budaya, dan simbol melalui kegiatan yang terpadu dan kontekstual untuk mewujudkan kematangan selaras dengan lingkungan perkembangannya. Terus yang ketiga ada menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak, yaitu penilaian mengukur kemajuan perkembangan yang dicapai anak setelah mengikuti program yang dirancang dalam kurikulum. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendapatkan data perkembangan yang dimunculkan anak pada saat kegiatan dan melalui karya yang menghasilkannya. Terus ada memperdayakan peran orang tua dalam proses, yaitu kurikulum PAUD menempatkan orang tua sebagai partner dan pendidikan. Melibatkan orang tua diyakini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan mendorong keberhasilan anak jenjang pendidikan berikutnya. Terus dan yang terakhir ada kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, yaitu dalam rangka membangun pendidikan masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah dan anak di masa kini dan masa yang akan datang. Terus ada struktur kurikulum. Yang pertama itu ada aspek pengembangan, kegiatan kekhasan, muatan lokal seperti bahasa Sunda, bahasa Arab. Terus ada pengembangan diri. Yang pertama itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua itu ada pembentukan karakter melalui pembiasaan dan kegiatan. Terus selanjutnya ada program pengembangan dan muatan kurikulum. Yang pertama itu ada struktur kurikulum, yaitu struktur kurikulum Satuan Pendidikan PAUD Muara Kasih merupakan pola dan susunan bidang pengembangan yang harus ditempuh oleh anak didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum mengacu pada kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini PAUD sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Isi struktur kurikulum merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Selanjutnya itu ada program pengembangan. Muatan kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari yang pertama ada program pengembangan nilai agama dan moral, seperti mengenalkan nilai-nilai agama dan moral melalui cerita. Contoh cerita dalam sehari-hari agama seperti ceritakan gambar kartun yang lagi sholat, dan moral seperti ceritakan gambar kartun yang lagi sesama menolong antar manusia dan mendorong perilaku positif dan tanggung jawab. Terus ada program pengembangan fisik motorik
seperti pengembangan fisik motorik aktivitas agar mendukung perkembangan motorik kasar dan motorik halus, dan juga akan bertambah nutrisi seimbang untuk pertumbuhan yang baik. Terus ada pengembangan kognitif, seperti pengembangan kognitif memulai stimulasi kognitif melalui permainan dan aktivitas belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan pengembangan kemampuan berpikir logis dan kreatif. Terus ada program pengembangan sosial emosional, seperti pengembangan sosial emosional mencakup fasilitas antar interaksi sosial dengan teman sebaya agar pengembangan keterampilan dalam lingkungannya. Dan yang terakhir ada program pengembangan seni, seperti pengembangan seni memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan musik agar mengembangkan ekspresi kreatif dan imajinasi. Tentang standar nasional pendidikan anak usia dini, yaitu ada dari lingkup perkembangan seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, motorik kasar, motorik halus, kesehatan dan perilaku keselamatan. Terus ada dari usia 4 sampai 5 tahun, usia 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya itu ada dari muatan pengembangan kurikulum. Kompetensi inti kurikulum PAUD Muara Kasih merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 4 sampai 6 tahun. Yaitu yang terdiri dari ada kompetensi inti, menerima ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain. Terus ada kompetensi dasar, seperti kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema belajar, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap program pengembangan. Selanjutnya ada pengembangan berbasis keunggulan. Yang pertama itu ada keunggulan berbasis lokal seperti literasi, tadabbur alam. Terus yang kedua ada keunggulan berbasis global seperti kelas keunggulan bahasa Inggris atau Arab. Selanjutnya itu ada beban belajar, seperti lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Lama belajar PAUD Muara Kasih dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka. Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut, yaitu yang pertama ada dari program pengembangan seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Terus ada dari kompetensi yang pertama itu untuk sikap spiritual. Terus yang kedua ada untuk sikap sosial. Terus ada usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya pengelolaan pembelajaran. Seperti yang pertama kegiatan pembukaan, yaitu kegiatan pembukaan dilakukan untuk menyiapkan anak secara fisikis dan untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan ini berhubungan dengan pembahasan subtema dan subtema yang akan dilaksanakan. Terus ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan upaya kegiatan bermain yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada anak sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan inti itu dapat mengkomunikasikan, mengumpulkan informasi seperti mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi. Terus yang terakhir ada menalar. Menalar merupakan kemampuan menghubungkan informasi yang sudah dimiliki dengan informasi yang baru diperoleh sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal. Terus ada kegiatan penutup seperti membuat kesimpulan sederhana dari kegiatan yang telah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Terus yang kedua ada nasihat-nasihat yang mendukung pembiasaan yang baik. Selanjutnya ada pengaturan beban belajar,
Yang pertama itu pembelajaran untuk 1 hari terdiri dari yang pertama minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran 2 semester adalah 38 minggu. Terus ada beban belajar, terus ada dari kalender pendidikan dan program tahunan. Yang pertama ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan PAUD di Muara Kasih disusun berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan Kementerian Agama Jawa Barat tahun pelajaran 2023 sampai 2024 sesuai dengan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Kurikulum pada satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Terus ada itu minggu efektif belajar. Seperti minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Terus yang kedua ada waktu pembelajaran efektif, seperti jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal atau kurikulum tingkat daerah. Terus yang ketiga ada pengaturan waktu libur, seperti penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antara semester, libur akhir tahun pelajaran. Terus ada kalender pendidikan PAUD Muara Kasih, yaitu program tahunan di Muara Kasih berisi tentang rencana kegiatan yang mendukung kegiatan anak yang dilaksanakan selama tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Yang terakhir itu ada standar operasional prosedur kerja, yaitu dari nama lembaganya PAUD Muara Kasih, sop kerja penyambutan kedatangan anak. Itu ada terdiri dari bentuk kegiatan. Yang pertama tujuan, terus langkah-langkah kegiatan. Yang pertama itu membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman, melatih kemandirian anak. Terus ada standar operasional prosedur kerja. Ada juga terdiri dari tujuan, referensi, pihak terkait, dan prosedur.